Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ATR BPN, semoga sehat selalu dan tetap semangat dimanapun Sobat berada. Nah, sudah kenal belum sama kami nih? Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Rizky dan partner saya Devita. Tentunya dalam acara kesayangan kita, PPSDM Talk. Sudah tahu belum apa sih PPSDM Talk itu? Yang pasti bukan talk-talkan biasa ya. Jadi gini nih, program talk show PPSDM Kementerian ATR BPN yang menjadi salah satu ruang untuk apapun yang berkaitan dengan informasi yang lebih lengkap tentang PPSDM. Wah, keren dong pastinya. Senang sekali rasanya kami dapat menemani Sobat ATR BPN selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan topik yang menarik dan bermanfaat buat sobat sekalian. Dan juga narasumber yang expert serta berkompeten di bidangnya. Yuk kita kenalan bareng sama narasumber kita kali ini. Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Ada Bapak Insinyur Hadi Arnowo, MAPPSC yang menjabat sebagai Widya Ulang deh mas. Beliau adalah Insinyur Hadi Arnowo, MAPPSC yang menjabat sebagai Widya Iswara, ahli media yang akan membahas tentang penulisan ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak. Bagaimana? Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat? Ya, Alhamdulillah. pastinya lah. Ya, senang sekali Bapak bisa hadir di program ini Bapak, di dalam sesi ini. Tentunya dengan sepak terjang Bapak yang sangat membahana sekali tentang penulisan ilmiah. Mari kita akan berbincang-bincang sedikit Bapak tentang penulisan ilmiah agar para hadirin juga akan tahu tentang bagaimana sih penulisan ilmiah itu. Bisa mungkin Bapak jelaskan mengenai apa itu penulisan? Ya, baik. Kita bicara mengenai penulisan, sebetulnya itu sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Menulis itu mungkin sejak bangku sekolah barangkali atau bangku kuliah ya, kita sudah pernah melaksanakannya, pernah mengerjakannya. Macam-macam penulisan itu, ada yang bersifat fiksi dan non fiksi. Suka ini novel atau bacaan remaja, bacaan itu? Oh, novel. Iya, suka novel Pak. Bentuk dari karya tulis sebetulnya, tapi itu adalah bentuk karya tulis fiksi. Ya, karya tulis fiksi itu ya bisa dikatakan berdasarkan mungkin angan-angan, berdasarkan mungkin juga suatu keinginan, dan juga mungkin satu sifatnya tuh apa yang dikhayalkan ya, dan itulah kemudian dituangkan dalam satu tulisan dan hasilnya macam-macam. Ada mungkin novel ya, ada yang suka barangkali ya cerita pendek, mungkin juga cerita yang sifatnya terlepas, atau mungkin juga semacam narasi-narasi yang lainnya ya, itulah tulisan fiksi. Kemudian satu lagi adalah tulisan non-fiksi. Nah, tulisan non-fiksi itu beragam sifatnya. Ada yang mungkin bersifat ilmiah, ada juga tulisan non-fiksi yang bersifat itu hanya berupa laporan, ya. Bisa juga berupa suatu, katakanlah mungkin suatu pendapat dan sebagainya. Itu masuk kategori tulisan non-fiksi. Nah, inilah yang saya kira itu mungkin perlu kita bahas lebih lanjut. Oh, baik Pak. Kalau boleh tahu Bapak, untuk Bapak Hadi sendiri, bagaimana Bapak ketertarikannya untuk bisa menulis Bapak? Ya, terus terang saja saya mungkin waktu SD suka dengan mengarang namanya anak-anak SD ya. Suatu khayalan saya barangkali ya, mengenai superhero dan sebagainya, tapi hanya sedikit saja, tidak berkembang. Kemudian saya tidak begitu intensif dengan tulisan ya. Kalaulah mungkin dengan tulisan ketika saya menjadi pegawai itu sifatnya lebih kepada menulis laporan, atau mungkin juga sifatnya menulis dalam kaitannya dengan lebih kepada laporan saja. Oh gitu. Ya. Kalau saya boleh tahu Pak, kapan sih dan pertama kali Bapak menulis? Ya. Nah, barulah kemudian saya mulai tertarik dengan tulisan ilmiah. Ya, itu yang saya katakan menulis ilmiah itu ya merupakan suatu insight, suatu mood saya yang tiba-tiba tuh kayaknya jadi gemar menulis itu ketika saya menjadi Widya Iswara. Nah, memang sih di Widya Iswara itu ada berbagai kesempatan untuk mendapatkan angka kredit dengan menulis. Nah, disitulah kemudian ada berbagai kesempatan tuh. Saya tuh misalnya menulis modul ya, kemudian juga saya menulis di jurnal ilmiah. Kemudian juga saya beberapa juga menulis di proceeding ilmiah. Nah, itulah yang kemudian menjadi tantang saya. Misalnya modul itu juga salah satu bentuk tulisan ilmiah, tapi dia dalam kerangka satu kurikulum pelatihan ya, yang sudah ditentukan. Nah, itu juga saya juga banyak menulis di situ, menulis modul. Ada seninya, tidak seperti menulis dalam laporan. Menulis suatu katakanlah mungkin di dalam satu kajian di waktu saya bekerja di struktural ya, itu mungkin lebih kepada
prosedural. Tapi kalau di sini menulis modul tuh ada di situ sisi pengetahuannya yang menjadi latar belakang modulnya itu. Kemudian juga ada di situ juga mungkin kaidah-kaidah modul, karena modul itu kan tidak seperti laporan, dia juga harus bisa menyampaikan pengetahuan itu agar bisa dicerna dengan baik oleh si peserta pelatihan itu. Karena itu bahasanya itu juga lebih lentur, dan juga tentunya juga tidak meninggalkan pengetahuan dasarnya itu. Itulah modul. Kemudian saya menulis jurnal ilmiah, itu juga tantangan, karena itu merupakan satu bentuk bagaimana menuangkan ide-ide yang berbasiskan saintifik ilmiah, yang tentunya juga ada kaidah-kaidah bagaimana cara menulis di jurnal dan sebagainya. Ketika menulis modul, saya juga dengan enjoy-nya ya, dengan senang hati saya menyelesaikan ya. Kemudian kalau menulis itu katanya memang ada ini dalam pelatihan, memang juga ada juga ini sisi mungkin pengumpulan angka kreditnya ya. Sedangkan untuk menulis ilmiah ke jurnal itu tadi juga saya hanya untuk mengumpulkan angka kredit tadinya tuh ya, hanya ya mungkin saya coba-coba gitu ya lebih banyak, tapi ternyata mungkin sini kok makin enak gitu ya. Saya juga tertantang ya, misalnya di beberapa jurnal saya coba kirim naskah, kemudian juga saya juga pernah juga ditolak, nggak jadi masalah bagi saya sih kalau misalnya ditolak pun itu satu introspeksi, apa yang menjadi kekurangan saya itu saya perbaiki dan sebagainya, meningkat, dan saya kemudian saya coba kirim, kemudian diterima, dan dari situlah sebenarnya saya makin lama sini kok jadi satu sekali menjadi satu kegemaran tersendiri gitu, sehingga saya paling tidak setahun itu ya 2-3 naskah jurnal tuh saya mudah diterima gitu. Keren sekali ya Pak, 3 tahun Bapak bisa sangat produktif sekali. Begini Pak, selama Bapak menulis, ada nggak Pak satu karya Bapak yang benar-benar wah ini tulisan terbaik saya nih, begitu? Ya, itu sebetulnya sih kalau dibilang yang terbaik saya juga tidak bisa menentukan ya. Yang jelas setiap naskah saya diterima itu bagi saya itu adalah karya terbaik gitu. Saya menghargai bagaimana penilaian dari reviewer, penilaian dari Mitra Bestarinya ya, yang mengoreksi saya. Saya tidak mengatakan pilihan yang terbaik itu yang mana, tapi yang jelas bagi saya itu semuanya adalah baik. Tapi yang paling berkesan ya mungkin ada 1-2 sih ya, ketika mengirimkan naskah ke jurnal ya, contohnya ke jurnal di Litbang dulu namanya, sekarang PPSK. Itu kemudian saya memang sih mendapatkan kritikan ya, mendapatkan masukan-masukan. Saya tuh tertantang, kemudian saya coba lagi 3 kali, saya bahkan harus mengalami pemeriksaan, tapi saya jalani dengan senang hati dan diterima. Itu satu kepuasan tersendiri. Itu yang kalau tahun kemarin tuh yang saya merasa jerih payah itu saya kali itu saya rasakan satu kenikmatan gitu. Mungkin itu saja passionnya Bapak ya, dari segi effortnya, mungkin dari sisi effortnya yang mungkin saya berikan itu kepuasan tertinggi sebagai karya terbaik gitu. Kalau masalah konten tuh relatif sih Mas, itu tergantung dari sudut pandang mana materi yang saya ajukan, yang saya sampaikan itu. Oke. Oh, jadi gitu Pak. Jadi saya pengen tahu nih Pak, bagaimana sih Pak prosesnya untuk bisa tercetuskan ide untuk menulis lalu mengirimkan kontennya, itu bagaimana sih Pak prosesnya? Ya, memang sih kalau untuk proses kreatifnya itu tidak serta-merta muncul gitu saja ya, tapi jelas saya juga berdasarkan mungkin pengamatan dari masalah-masalah yang ada di BPN terutama ya, kemudian juga mungkin ada dari mass media yang mengenai masalah-masalah pertanahan, terus juga peraturan-peraturan yang ada itu ngeblend aja gitu ya, pas kemudian kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, ada beberapa tema tuh ya, saya brainstorming gitu. Nah disitulah kemudian saya menyaring, kemudian barulah saya mendapatkan ide utama. Paling tidak saya satu naskah artikel itu saya tampilkan 3 ide gitu, dan dari 3 ide kemudian saya peras lagi, mendapatkan satu ide yang utama yang saya yakini adalah menjadi tulisan, saya kembangkan. Jadi prosesnya ya lumayan lah. Panjang ya Pak. Begini Pak, selama Bapak menulis, pastikan itu memiliki awal. Nah, untuk kita dan teman-teman khususnya di lingkungan ATR BPN ini, jika ingin memulai menulis, kira-kira dasarnya apa dulu nih Pak? Kalau mau memulai, Mas ya.
mungkin kalau bagi saya sih ya, pertama tuh adalah kita menyiapkan mental dulu, menyiapkan apa itu semangat kita gitu ya. Pokoknya saya harus bisa menulis itu dulu, dibangkitkan, kita munculkan itu. Tercetus ide itu, tercetus keinginan itu, baru kemudian kita mencoba memberus masalah ya, mencari masalah yang kita kuasai gitu. Jadi sebaiknya kita jangan ini dulu, jangan apa yang itu so tahu gitu, tapi kita yang kuasai itu. Dari situlah kemudian kita baru mencari masalah-masalah. Nah itu mencari masalahnya itu saya kira tuh ini saja dengan saja kita mungkin dengan menggunakan apa ya rumus itu yang apa 4W 1H ya, WNY tahu itu ya, itu bisa jadikan itu juga pemantiknya gitu. Dari situlah kemudian kita bisa kembangkan satu saja satu ide ya, itu jangan dimatikan apapun ya. Kalau misalnya kita punya baik ide juga biarkan saja. Dari situlah kita coba berproses seperti yang tadi saya sampaikan. Itu akhirnya jalan sendiri. Kita kalau memang mempunyai keinginan untuk menulis, itu pasti akan berjalan mengalir sampai pada suatu titik kita coba angkat masalah ini, kembangkan. Nah itu udah jalan seperti itu. Kalau bagi saya sih, jadi bagi sobat muda ya atau BPN, saya kata bukan hal yang sulit ya. Kita mencoba, kita niatkan, saya kata sudah awal yang baik, kemudian pasti akan berkembang. Betul. Jadi yang pertama kita siapkan mental dulu, Pak. Yang kedua kita brainstorming, kita mulai dari mencari masalah dengan 5W1H yang sederhana, lalu kita jangan memilih-milih dulu masalahnya apa. Ya, kita tulis aja semuanya, baru akhirnya kita baru ketahuan nih ini yang mau masalah apa yang mau diangkat, lalu kita kembangkan gitu ya, Pak ya. Mungkin bisa permasalahan yang ada di lingkungan kita dulu saja mungkin Pak ya, untuk mengawali. Jika kita saya mau menulis nih, saya mau mulai masalah-masalah yang ada di sekitar kita mungkin bisa Pak ya, bisa diangkat ya. Betul, dan memang di BPN itu kita juga bersyukur karena ya ini ya, semakin banyak masalah di BPN itu semakin semakin potensi untuk dikembangkan menjadi tulisan. Jadi apa saja yang kita temukan di dalam BPN ini itu saya kira itu bantu penulisan ya. Terlepas dari masalah kebijakan, tapi saya kira itu untuk suatu penulisan ilmiah itu sangat potensial sekali. Jadi kita bersyukurlah kita mempunyai banyak sekali ya itu tema-tema yang bisa kita angkat gitu. Ya, jadi dengan banyaknya masalah kita jadi punya semakin banyak ide jadinya ya Pak. Pak, karena membahas tentang kiat-kiat untuk menulis, saya juga mau tanya nih Pak, dan ini juga tentunya pasti penasaran juga para peserta juga, gimana sih Pak caranya kita bisa mempertahankan semangat kita dalam menulis Pak? Karena kan ketika kita sudah punya dapat ide nih, terus kita tiba-tiba kita ngeblank, lalu kita buntu, biasanya kan sering terjadi seperti itu ya Pak ya. Itu bagaimana ya Pak kita melatih diri kita tuh tetap untuk bertahan untuk semangatnya dan tetap semangatlah untuk menyelesaikan tulisan itu Pak. Baik. Ya di samping juga ini juga sih Mbak, ada tantangan juga masalah pekerjaan ya, terutama buat teman-teman yang sibuk dengan pekerjaan yang sifatnya itu teknis ya, itu juga satu hambatan juga gitu. Kadang-kala kita juga harus tersita waktu gitu. Saya alami juga seperti itu. Tentang kesibukan misalnya mengajar, kemudian juga saya banyaklah tugas-tugas sebagai pengajar ya, mengerti soal dan sebagainya. Tapi saya tetap punya komitmen, saya harus punya suatu hasil paling tidak misalnya 2 hari lagi atau 3 hari lagi itu paling tidak saya akan memulai menulis. Nah itu di situ bisa memelihara semangat saya. Jadi tetapkan tujuan dulu ya Pak ya, betul. Lalu tetapkan jadwal juga kira-kira. Jadwal juga sama-sama fleksibel sih Mbak. Fleksibel ya Pak. Iya. Untuk lingkungan ATR BPN sendiri Pak, khususnya para pegawai, seberapa penting sih Pak penulisan itu? Iya. Ini Mas, kebetulan kan kita juga sudah mengalami reformasi birokrasi ya, kemudian juga banyak jabatan-jabatan fungsional yang disediakan oleh ATR BPN. Nah, untuk jabatan fungsional itu pasti memerlukan untuk keterampilan menulis ilmiah, karena itu ada angka kredit di situ, ada semacam penilaian ya yang akan bisa membantu peningkatan jabatan ataupun juga mungkin untuk kenaikan jabatan pangkat dan sebagainya. Itu sangat berarti sekali, karena itu saya sarankan untuk teman-teman sobat muda ATR BPN ya, itu untuk yang terutama yang di jabatan fungsional, cobalah dan mulailah peduli terhadap bagaimana menulis karya ilmiah gitu. Sedangkan untuk teman-teman yang di jabatan fungsional umum atau juga mungkin pejabat, itu juga suatu hal yang positif saya kira. Jadi bagaimana menuangkan ide-ide itu, kalau sudah terbiasa itu kita akan lebih enak gitu ya dalam menyampaikan suatu pendapat dan sebagainya. Jadi suatu habit yang bagus saya kira kalau untuk dicoba oleh para pejabat ya, pengawas ataupun asosiatur dan juga mungkin jabatan fungsional umum, saya kira
penting dalam rangka untuk memelihara ini, memelihara mungkin ini kita, pengetahuan kita. Itu saja Mbak ya mungkin bisa sih. Jadi dengan menulis itu juga sama dengan kita melatih mental dan otak kita Pak, untuk menuliskan pendapat yang secara sistematis gitu ya Pak, agar bisa mudah diterima oleh orang lain dan juga bisa bermanfaat juga buat kita ya. Jadi banyak banget ya Pak manfaatnya untuk menulis ini ya Pak. Jadi ide-ide itu jangan kita pendam saja Pak ya. Kita curahkan dalam bentuk tulisan. Ya kita share, kita juga ya tentunya juga pasti akan mendapatkan juga apresiasi saya kira tuh ya. Tapi juga saya kira tuh tumbuhkanlah sikap mental untuk menuangkan ide-ide dalam satu tulisan. Wah, luar biasa sekali. Menuangkan sikap mental untuk menuangkan ide dalam tulisan gitu. Baik Pak. Oke, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga bermanfaat sekali Pak untuk sobat muda semua. Pasti. Dan bisa menginspirasi pastinya. Semoga. Terutama di lingkungan ATR BPN Pak, agar lebih banyak lagi ide-ide yang dituangkan, lebih banyak lagi karya-karya yang diciptakan lewat tulisan-tulisan. Oke, itulah tadi perbincangan kita dengan narasumber kita pada hari ini. Tentunya Sobat ATR BPN telah menyimak jawaban yang telah diberikan oleh beliau kan? Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjawab pertanyaan kita semua selama ini dan bermanfaat untuk kita semua. Dan pastinya semoga para viewers sekalian agar bisa mencoba untuk menulis mulai dari sekarang. Terima kasih kepada Bapak Hadi Arnowo sebagai narasumber kita pada hari ini ya, yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk datang di PPSDM Talk. Buat Sobat ATR BPN yang ingin memberikan pertanyaan atau saran atau tanya bahasan topik yang tentang tadi atau request tema, bisa kalian tulis di kolom komentar YouTube ataupun DM Instagram kami. Sudah tahu kan sosial media kita? Yang belum, jangan lupa follow, like, and subscribe sosial media PPSDM Kementerian ATR BPN di bawah ini ya. Akhir kata, saya Rizky dan saya Devita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi pada PPSDM Talk sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.